Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kenapa harus menaikkan PPN 12%? Ada apa ini ya? Kabarnya PPN 12% ini itu atas warisan dari rezim Jokowi. Nampaknya ya kegagalan-kegagalan sudah mulai terungkap. Coba kita lihat saja di Vietnam begitu kan ya. Dengan PPN 10% begitu kan, dan bahkan mengurangi dari kementerian, justru dia negaranya maju kok begitu kan. Di negara kita mau PPN 12% pun, mau 15% pun, kalau korupsinya tidak ditangani secara masif, tidak ada regulasi apapun, saya kira tidak akan bisa. Ya justru ini akan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang memainkan korupsi begitu kan. Ya, apalagi koruptor dimaafkan. Apalagi koruptor dimaafkan. Nampaknya PDIP sekarang ini akan membantah habis-habisan masalah soal warisan PPN 12% ini. Kegaduhan-kegaduhan inilah muncul begitu kan ya. Ini menandakan bahwa apa yang kemudian terjadi selama ini ya, PDIP benar-benar memberikan klarifikasi begitu kan soal bagaimana tuduhan-tuduhan yang kemudian terjadi selama ini ya, dalam artian saling membantah sana sini begitu soal PPN 12%. Memang ini disetujui ya saat rezim Jokowi ya, di DPR sangat disetujui. Tapi PDIP sekarang ini ingin mengkoreksi ya langkah itu apa sebenarnya. Dengan situasi sekarang ini ekonomi lagi menjekik begitu kan ya. Itu sebenarnya bagus langkah PDIP untuk mengkoreksi. Untuk saat ini jangan PPN 12%. Nah, ini kan ngeri-ngeri sedap. Saat pajak perusahaan, saat pajak pengusaha diturunkan di situ begitu kan. Justru kita lihat saja begitu kan ya, PPN-nya 12%. Pertanyaannya sekarang, apakah negara kita akan maju kalau 12%? Kalau toh pada hakikatnya namanya keberlanjutan, ya akan dilanjutkan infrastruktur Jokowi, akan melanjutkan bagaimana negara kita akan semakin maju. Benar nggak 12% akan bisa memajukan bangsa dan negara kita? 11% pun ya masih ngutang sana sini. Artinya apa? Artinya ini kan tidak ada benar-benar keseriusan begitu kan ya. Tidak ada keseriusan, apalagi di pemerintahan seorang Jokowi. Nampaknya tidak ada keseriusan kalau 11% yang kemudian diterapkan kepada kita begitu, kepada rakyat Indonesia. Tapi hasilnya itu aja. Bagaimana soal pendidikan, bagaimana soal fasilitas kesehatan, bagaimana dengan yang lain? Benar nggak? Benar dirasakan nggak? Ya kepada masyarakat Indonesia. Kan itu logikanya. Saya pribadi pun mau 11%, mau 15%, nampaknya kepada kami ngaruhnya apa? Fasilitasnya apa begitu kan? Kalau tidak ditangani secara serius, orang-orang yang atau oknum-oknum yang masih suka korupsi, suka ini, suka itu begitu kan? orang yang korupsi 1 triliun, ratusan miliar, ya mereka gampang kok begitu kan. Kalau ingin hasilnya di situ, ya korupsilah 500 miliar, ya dengan temuan BPK misalnya 200 miliar korupsi, dikembalikan, dimaafkan, bebas, kan untung 300 miliar. Orang ada kerugian 3 kalau nggak salah 3 triliun begitu kan ya. Hanya dihukum berapa? 6 tahun. Ini kasus apa coba ya? Dalam artian bahwa kalau hukum masih seperti ini, tidak ada regulasi yang bisa memperkuat ya, tidak akan bisa. Coba miskinkanlah orang-orang yang kemudian korupsi itu begitu. Berani nggak? Ya, nampaknya orang-orang tidak akan berani. Nah, makanya kembali ke yang tadi, PPN 12% itu justru sama aja begitu kan ya. Ini kan akibatnya kegagalan Jokowi yang diwarisi kepada Prabowo sebenarnya. Coba kita analisis saja. 11% naik 1% menjadi 12%. Negara kita tetap aja seperti ini kok begitu kan. Coba kita bayangkan itu. Apa strateginya untuk bisa ada dampak kepada masyarakat? Ini kan hanya akal-akalan sana sini begitu kan ya, bahwa akan lebih sejahtera, fasilitas akan semakin wow, pendidikan semakin wow, pret. Ini negara Indonesia, Bung, begitu kan ya. Penduduknya sangat banyak sekali di situ.
Jadi mau 15%, mau 20% begitu kan. Ya tetap aja negara kita seperti ini. Karena apa? Karena tidak ada regulasi bagaimana pengaturan ya atau sistem ya kepada orang-orang yang akan ada oknum yang memainkan korupsi, ada kong kali kong sana sini begitu kan ya. Ngeri-ngeri sedap. Wajarlah PDIP sekarang bersama rakyat karena menolak PP 12% itu. Wajar kan? Karena yang kita lihat ini adalah warisan rezim Jokowi kabarnya. Coba kita baca ini ya. Mengapa harus 12%? Kegagalan pemerintah Jokowi kah? Coba kita baca ya. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Langkah ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah kenaikan ini ya memang perlu? Ataukah ini hanya cermin dari kegagalan pengelolaan ekonomi selama 2 periode pemerintah Presiden Jokowi? Jika kinerja pemerintah benar-benar baik, seharusnya kebijakan pajak dapat ini ringan. Seperti yang terjadi di Vietnam. PPN hanya 8%. Maaf 8% ya kalau nggak salah. Dari 10% turun ke 8%. Bahkan dalam 2 periode pemerintah Jokowi, perekonomian Indonesia tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan. Pertumbuhan produk domestik bruto dan cenderung stagnan. Kita lihat saja, apakah di Jokowi begitu kan? Ya, angkanya 7, 8, 9, 10. Apakah seperti itu? Di bawah itu, bro. Padahal pajak kita sudah apa coba? Ya, mau 11% kek, mau 12% kek, ya. Mau sana sini begitu tidak akan bisa, tidak akan bisa. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kalau ingin menegakkan secara serius orang-orang yang melakukan tambang ilegal, berbasis ilegal apapun itu harus disbasmi dan diberantas karena ada oknum yang memainkan itu, bro. Ya, kita lihat saja di negara kita, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu benar kata Rhoma Irama, ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Coba kita baca dan lanjutkannya. Defisit anggaran yang membengkak. Defisit APBN mencapai sekitar 2,5% ya hingga 3% dari PDB. Dengan belanja negara yang terus meningkat tanpa diimbangi oleh penerimaan pajak non pajak yang mampu. Utang luar negeri menjadi solusi utama. Namun pinjaman luar negeri hanya menambah beban generasi mendatang. Betul. Semuanya diwarisi kepada Prabowo. Itu aja sih sebenarnya, ya. Mau IKN dibangun, kereta cepat dibangun, semuanya dibangun. Untung nggak? Pertanyaannya untung nggak? Coba ya, coba kita lihat saja. PPN naik ya di era Jokowi begitu kan ya. Terus kemudian infrastruktur semuanya dikerjakan. Ya, mulai dari kereta cepat, IKN, bahan-bahan pokok, semuanya serba naik. Kenapa kok masih rugi? Kita bayar cash. Kita membeli cash. Beli pertalit, beli bensin semuanya cash, ya. Beli sembako cash, beli semuanya cash, serba cash. Kenapa kok negara kok semakin ya seperti ini begitu kan? Ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu aja. Padahal kita sudah cash, ada apa? Kalau alasannya adalah ada diringankan begitu kan ya. Saya kira negara kita begitu kan ya, di Indonesia saat ini siapapun presidennya kalau tidak ditangani secara betul itu tidak akan bisa begitu. Ya, makanya dengan adanya subsidi sana sini dengan alasan itu saya kira tidak bisa. Subsidi berapa coba? Ya. Berapa? Kalau alasannya defisit subsidi ini, subsidi itu dan sebagainya begitu kan ya. Alasannya hanya itu aja. Coba kita bayangkan. Ya, jangan-jangan yang kita lakukan hari ini kepada bangsa kita, para penguasa-penguasa di situ begitu kan. Jangan-jangan itu tidak dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Jangan-jangan atau sebaliknya, jangan-jangan begitu kan ya. Ada untung besar. Ya, mulai dari pajak, mulai dari bayar tol, mulai dari bayar bensin, mulai dibayar apapun, jangan-jangan ini ada untung besar. Tapi di balik ini semua ada kong kali kong, ada korupsi, ada ini begitu kan. Jangan-jangan ini. Coba kita lihat saja, kita setiap hari bayar tol. Ya, sana sini bayar tol kita. Ya, ketika mau tol, ya lewat tol begitu kan, kita bayar. Kenapa kok masih rugi? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kenapa kok masih rugi ya? Apa
Apa dampaknya kepada rakyat Indonesia? Negara Indonesia negara maju kabarnya, negara kaya raya, tapi masyarakat tidak merdeka. Ini kan ngeri-ngeri sedap, bos, ya. Jadi kan ngeri-ngeri sedap. Artinya apa? Artinya ayolah kita berpikir secara kritis, ya. Mau 15% silahkan. Mau 12%, 15%, 20% silahkan. Tapi ada dampaknya kepada masyarakat, ya. Ada fasilitas kepada rakyat di situ. Jadi kalau tidak ada, ya kesehatan itu aja, pendidikan ya itu aja. Kalau tidak ada dampaknya ngapain, bos? Jadi saya kira, ayolah kita berpikir secara jernih, ya. PHK massal begitu banyak. Oke, ya mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.